أهلا وأنا أقوى على النار جحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah kultum virtual yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita sudah menepati pertengahan bulan Ramadan. Sudah selayaknya kita sebagai hamba Allah yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan untuk berintrospeksi diri. Sudah seberapa jauh kita melangkah, sudah berapa banyak kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka dari itu, sudah selayaknya kita mengingat kembali untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah, baik hablum minallah maupun hablum minanas. Ada sebuah kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Pada zaman dahulu kala, ada seorang hamba yang sangat taat beribadah kepada Allah. Bahkan beliau tidak pernah lupa untuk mendirikan sholat tahajud di sepertiga malam terakhirnya, yaitu Abu bin Hashim, seorang hamba yang taat kepada Allah, tidak pernah melupakan ibadah kepada Allah. Bahkan bisa dikatakan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu malam, ketika Abu bin Hashim ingin mendirikan sholat tahajud, beliau sedang mengambil wudhu, kemudian beliau melihat makhluk Allah di tepi telaganya. Kemudian beliau bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Kemudian sambil memalingkan wajahnya dan menjawab pertanyaan dari Abu Hashim dengan tersenyum, "Saya adalah malaikat yang diutus Allah." Kemudian dengan rasa terkejut dan bangga merasa bahwa dirinya telah didatangi malaikat, kemudian Abu Hashim bertanya, "Untuk apa malaikat datang ke muka bumi ini?" Kemudian malaikat itu menjawab, "Saya diutus Allah untuk melihat hamba-hamba pencinta Allah." Siapa sih hamba-hamba pencinta Allah tersebut? Kemudian di sisi lain Abu bin Hashim melihat di pangkuan malaikat tersebut adalah sebuah buku. Kemudian Abu bin Hashim bertanya, "Wahai malaikat, kitab apa yang telah engkau pangku itu?" Kemudian malaikat menjawab, "Di dalam kitab ini, di dalam buku ini terdapat nama-nama hamba pecinta Allah." Kemudian dengan rasa pedenya Abu Hashim merasa bahwa dirinya sangat mencintai Allah karena beliau adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Kemudian bertanya sambil menjulurkan namanya, "Adakah nama saya di buku itu?" Kemudian malaikat menjawab, "Baiklah, saya segera melihatnya." Kemudian malaikat itu mulai membuka buku-buku itu, kemudian melihat dan menjawab. Ternyata tidak ada nama beliau, nama Abu bin Hashim. Abu bin Hashim masih belum percaya karena beliau masih merasa bahwa dirinya adalah pecinta Allah. Kemudian Abu bin Hashim meminta malaikat lagi untuk melihatnya kembali. Malaikat pun nur dan membukanya buku tersebut. Dan jawabannya masih sama, yaitu tidak ada nama Abu bin Hashim. Kemudian pada saat itu langsung Abu bin Hashim bergetar, jatuh di hadapan malaikat tersebut dan menangis sejadi-jadinya merasa, "Ya Allah, sungguh sia-sia ibadahku ini, sungguh sia-sia tahajudku selama ini, bahwa saya tidak dianggap sebagai pecinta Allah." Kemudian Abu bin Hashim bertanya kepada malaikat tersebut, "Ada gerangan apa? Kenapa kok Allah tidak menjadikan saya sebagai hamba pencinta Allah?" Kemudian malaikat menjawab, "Saya selalu melihat engkau Abu bin Hashim selalu sholat tahajud, selalu bermunajat kepada Allah setiap malam. Tetapi Allah tidak pernah mengizinkan saya untuk menuliskan namamu di dalam buku ini." Kemudian Abu Hashim bertanya kembali, "Kenapa? Kenapa terjadi seperti itu?" Malaikat pun menjawab, "Kamu adalah orang yang sangat taat beribadah kepada Allah. Tapi seringkali engkau lupa, seringkali engkau terlalu bangga dengan ibadahmu, sampai-sampai kamu lupa saudara-saudaramu, kamu lupa orang-orang di sekitarmu, kamu lupa untuk menjenguknya. Mungkin dia sedang sakit, sedang membutuhkan pertolongan, atau itu keluargamu, itu ibumu, itu saudara kandungmu, atau sekedar tetanggamu. Engkau lupa untuk menjenguk mereka." Kemudian pada saat itu Abu Hashim langsung tersadar bahwa, "Oh iya, selama ini saya hanya beribadah kepada Allah tanpa memikirkan orang lain."
Pada saat itu pun Abu Hashim tersadar bahwa ibadah itu tidak hanya habdu minallah, tapi habdu minanas. Hubungan dengan manusia juga sangat perlu dibutuhkan. Pada saat itu malaikat juga berkata bahwa bagaimana Allah mau mencintaimu kalau kamu tidak mencintai hamba-hamba Allah. Kemudian dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ketika kita beribadah tidak hanya kepada Allah, tapi beribadah untuk mencintai, peduli terhadap sesama kita. Maka dari itu kemudian kita saat ini untuk bisa kembali introspeksi, sudah peduli kepada sesama kita, bahkan lingkungan sekitar kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.